Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA. Untuk semua peserta didik kelas 8, selamat belajar IPA secara online. Di pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas bab pertama mengenai gerak. Gerak ini akan dibagi menjadi 3 kali pertemuan, yang di dalamnya kita akan membahas gerak hewan, gerak tumbuhan, gerak manusia, dan gerak pada benda. Yang pertama, kita bahas dulu tentang gerak hewan dan tumbuhan. Gerak hewan. Pergerakan hewan hampir sama pada umumnya dengan pergerakan manusia. Hanya saja dibagi menjadi 3 berdasarkan habitatnya, yaitu darat, air, dan udara. Yang pertama adalah hewan yang hidup di air. Pada umumnya hewan yang hidup di air bentuk tubuhnya adalah streamline atau langsing. Bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor dan memanfaatkan gaya angkat air sehingga dia bisa melayang dan bergerak bebas di dalam air. Apa itu gaya angkat air? Gaya angkat air adalah ketika suatu benda masuk ke dalam air, maka benda tersebut akan terasa lebih ringan. Contohnya, pernahkah kalian menggendong teman pada saat berenang di dalam air? Kenapa kita lebih mudah atau lebih enteng menggendong teman di dalam air dibandingkan dengan di darat? Karena di dalam air terdapat gaya angkat air sehingga bebannya akan terasa lebih ringan. Nah, gaya angkat air inilah yang dimanfaatkan oleh berbagai macam jenis hewan yang ada di air sehingga dia dapat bergerak bebas dan dapat melayang di dalam air. Yang kedua, hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat geraknya menggunakan otot dan tulang. Nah, yang perlu diingat adalah hewan yang hidup di darat, semakin kecil alat tubuh yang digunakan untuk gerak, maka semakin cepat gerakannya. Kita ambil contoh, kijang. Kijang itu menggunakan alat geraknya adalah kaki yang berupa kuku. Sedangkan gajah bergerak dengan telapak kakinya yang besar. Jadi bisa dibayangkan semakin kecil alat tubuh yang digunakan untuk gerak, maka semakin cepat geraknya. Kijang menggunakan kukunya untuk bergerak, maka dia akan lebih cepat dibandingkan gajah. Selanjutnya, hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di udara kalian udah tahu pasti memiliki sayap. Kenapa harus punya sayap? Karena untuk melawan gaya tarik bumi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang gerak tumbuhan. Bu, emang tumbuhan bergerak ya? Perasaan tumbuhan diem-diem aja. Oke, itu pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kenapa tumbuhan bisa bergerak? Emang tumbuhan bergerak? Apakah tumbuhan bergerak? Memang tumbuhan bergerak tidak seperti gerak hewan dan manusia yang secara bebas. Hanya pada bagian-bagian tertentu dari tumbuhan yang mampu bergerak seperti akarnya, batangnya, atau ujung pucuk daun dan sebagainya. Prinsipnya, gerak pada tumbuhan itu terjadi karena adanya proses pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Nah, itu adalah gerak yang ada pada tumbuhan, serta adanya kepekaan terhadap rangsang. Jadi si tumbuhan ini akan peka terhadap suatu rangsang, sama kayak manusia. Manusia juga beberapa ada yang peka terhadap kode. Nah, rangsang ini juga termasuk kode kalau di tumbuhan ya. Jenis gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama tropisme, kedua nasti, yang ketiga taksis. Tropisme itu apa? Tropisme itu ketika tumbuhan bergerak dan arah geraknya itu dipengaruhi arah datangnya rangsang. Misalnya rangsangannya ada di sebelah kanan, maka dia akan mendekati rangsang atau menjauhi rangsang. Nah, kalau nasti itu arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Jadi mau rangsangnya ada di sebelah manapun, dia tidak mengikuti kemana gerak si rangsangnya. Sedangkan taksis ini adalah gerak pindah tempat pada tumbuhan karena rangsang. Jadi bukan bergerak aja tapi tumbuhannya pindah. Loh, tumbuhan emang bisa pindah, nanti kita lihat tumbuhan apa yang bisa pindah. Oke, kita bahas dulu tentang si gerak tropisme yang tadi geraknya berdasarkan arah datangnya rangsang. Biasanya rangsangnya berupa apa? Rangsangnya berupa cahaya, gravitasi bumi, air, sentuhan,
Zat kimia yang pertama, fototropisme. Dari namanya, foto. Harus ditebalin nih. Foto ini artinya cahaya. Berarti dia peka terhadap cahaya. Kalau dia mendekati cahaya namanya fototropisme positif. Kalau dia menjauhi cahaya berarti namanya fototropisme negatif. Contohnya, tumbuhan batangnya akan bergerak mendekati rangsang cahaya. Berarti tumbuhan yang mendekati cahaya dia disebut fototropisme positif. Sedangkan yang menjauhi dia disebut fototropisme negatif. Yang kedua ada geotropisme, dari namanya geo. Geo itu artinya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Berarti bergeraknya ke bawah mengikuti pusat bumi. Nah, bagian tumbuhan mana yang mengalami geotropisme positif, yang mana mengalami geotropisme negatif? Kalau pada tumbuhan di akar itu geotropisme positif. Kenapa? Karena bergeraknya ke bawah ke pusat bumi. Sedangkan batang disebut geotropisme negatif. Kenapa? Karena bergeraknya ke atas menjauhi pusat bumi. Yang ketiga, hidrotropisme. Hidro artinya air. Berarti rangsangnya berupa air. Kalau dia mendekati air pergerakannya maka hidrotropisme positif. Kalau menjauhi air namanya hidrotropisme negatif. Contohnya akar akan bergerak kemana sumber air berada. Maka akar di sini termasuk gerak hidrotropisme positif. Selanjutnya tikmotropisme, rangsangnya berupa sentuhan. Contoh yang paling gampang adalah sulur. Kalian tahu sulur biasanya adalah di pohon mentimun, tanaman mentimun. Tanaman mentimun itu punya sulur untuk melilit ke benda yang ada di dekatnya. Misalnya kita nanam timun, di sampingnya dikasih sanggahan bambu. Nah, sulurnya itu akan mendekati rangsang, mendekati bambu untuk melilit bambu tersebut. Selanjutnya kemotropisme. Kemoterapi berarti terapi menggunakan kimia. Sedangkan ini kemotropisme berarti rangsangnya berupa zat kimia. Zat kimia itu apa? Biasanya pada tumbuhan ada di dalam pupuk. Nah, akar juga akan bergerak mendekati pupuk. Nah, berarti pupuk di sini adalah zat kimianya sehingga akar mengalami gerak kemotropisme. Oke, selanjutnya gerak nasti berbeda dengan tropisme. Kalau tropisme berdasarkan arah datangnya, sedangkan gerak nasti tidak dipengaruhi arah datangnya, tapi tetap menggunakan peka terhadap rangsang. Rangsangnya berupa apa? Berupa cahaya, suhu, air, gelap, sentuhan, dan zat kimia. Namanya hampir sama dengan tropisme, hanya saja belakangnya diganti dengan nasti. Fotonasti, rangsangnya masih sama, foto, cahaya. Contohnya bunga pukul 4. Kenapa bunga pukul 4 disebut fotonasti? Karena bunga pukul 4 ini hanya mekar pada pukul 4 sore. Jadi cahaya pada pukul 4 sore adalah cahaya yang tepat untuk pemekaran bunga pukul 4. Jadi dia tidak dipengaruhi dengan geraknya ke arah mana, positif atau negatif, tidak. Asal ada cahaya pada pukul 4 sore, maka dia akan bergerak mekar. Pergerakannya itu adalah mekar atau kunjuknya bunganya. Oke. Yang kedua adalah termonasti, termometer, artinya alat untuk mengukur suhu badan. Sedangkan termonasti artinya adalah gerak berdasarkan suhu lingkungan. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip. Bunga tulip bunga yang terkenal di negara mana? Ada yang tahu? Ya, di negara Belanda. Belanda terkenal dengan bunga tulip. Bunga tulip ini kalian tidak pernah temui pada musim dingin. Kenapa? Karena dia hanya mekar pada saat musim semi, ketika suhu lingkungannya naik. Ketika suhu lingkungan naik, maka bunga tulip bermekaran. Karena mekarnya bunga tulip dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Selanjutnya adalah seismonasti. Seismo artinya sentuhan. Nah, contoh yang paling sering adalah daun putri malu. Siapa yang sering nyentuh daun putri malu? Ya, daun putri malu itu kalau kita sentuh, kenapa dia menguncup? Karena dia peka terhadap rangsang sentuhan.
Ya, jadi daun-daunnya itu akan mengalami pengerutan sel-sel ketika disentuh. Selanjutnya niktinasti. Nikti, rangsangnya berupa gelap. Jadi ketika gelap, maka dia akan bergerak. Contoh, menutupnya daun polong-polongan. Apa itu daun polong-polongan? Contoh yang paling sering kalian temui adalah daun pete Cina. Daun pete Cina, coba kalian perhatikan pada malam hari, pernah nggak kalian melihat daun pete Cina daunnya masih segar? Tidak akan pernah, karena daun pete Cina akan menguncup ketika malam hari, karena daunnya peka terhadap rangsang gelap. Tapi ketika pagi hari dia akan memekar lagi. Selanjutnya kemonasti. Kemo, kimia. Berarti peka terhadap zat kimia. Contohnya membukanya mulut daun atau stomata. Emang tumbuhan punya mulut, Bu? Ya, punya. Namanya stomata. Adanya di mana? Adanya di daun. Di daun ini ada bagian yang namanya stomata. Buat apa? Buat sirkulasi atau pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, karbon dioksida dan oksigen ini adalah zat kimia. Jadi ketika ada karbon dioksida, maka mulut daun membuka. Ketika tidak ada, maka mulut daun menutup. Nah, makanya kenapa pergerakan kemonasti contohnya adalah di stomata suatu tumbuhan. Selanjutnya hidronasti. Hidro artinya air. Contohnya adalah menggulungnya daun karena kekurangan air. Jadi dia peka nih terhadap rangsang air. Ketika air yang nggak ada, daunnya menggulung, kekeringan dia. Tapi nanti ketika airnya ditambahin lagi, dia akan memekar lagi. Oke, itu tentang nasti. Yang terakhir adalah gerak taksis, gerak bebas pada tumbuhan. Nah, yang tadi saya bilang, emang tumbuhan bisa bergerak bebas? Bisa. Tumbuhan yang seperti apa? Contohnya adalah eglena. Eglena ini adalah kalian bisa temuin di danau atau di sungai. Ukurannya kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kurang lebih gambarnya seperti itu, berwarna hijau. Dia bergerak bebas jika ada cahaya. Terserah dia mau kemana, karena dia termasuk fototaksis. Jadi pergerakan bebasnya karena adanya cahaya. Nah, pergerakan bebas lagi selain fototaksis karena cahaya, apalagi ada kemotaksis. Bergerak bebasnya karena adanya zat kimia. Contoh, gerak spermatozoid, tumbuhan lumut dan paku. Jadi tumbuhan lumut dan paku ini kan punya jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya itu ada sperma dan sel telur. Nah, spermanya ini akan bergerak, spermatozoidnya ini akan bergerak dengan adanya rangsangan berupa zat kimia dari sel telur yang betina, sehingga si sperma yang jantan ini akan menuju ke zat kimia yang dihasilkan oleh sel telur dari tumbuhan lumut yang betina. Oke, itulah perbedaan antara tropisme, nasti, dan taksis. Jika ada yang bertanyakan, silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Aduh.